Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak. Mari kita awali pelajaran pagi hari ini dengan membaca dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang Allah Maha mendengar. Ya, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mendengar. Nah, yang akan kita pelajari terlebih dahulu yaitu Allah Maha mengetahui. Nah, Mister, sebelumnya, ya gimana Gwen? ditulis. Enggak. Tidak usah ditulis. Nanti kalau ada yang perlu ditulis, Mister share screen. Nanti silakan tulis. Tahu Mister jelaskan dulu. maka diri sholat karena Tuhan dan bertambah. Oke, Mister mute all dulu ya. Atau boleh dinyalain tapi tidak boleh berisik. Biar penjelasannya tetap terdengar dengan jelas. Baik, kita mulai yaitu tentang yang biru. Allah. Yang biru. Oke, Mister mute on. Baik, biar sama-sama mendengarnya jelas, Mister mute all dulu. Nah, sebelumnya, sebelum Mister jelaskan, Mister akan coba melihat hafalan anak-anak tentang surat Al-Kautsar. Coba Mister pengen tahu dari 29 anak ini yang sudah bergabung. Coba Mister tunjuk 4 atau 5 anak nanti. Yang pertama Mister tunjuk Nabila. Ya, coba Nabila silahkan dinyalakan. Surat Al-Kautsar. Silahkan Nabila, surat Al-Kautsar ya. Oh ya, enggak apa-apa, dicoba saja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Toina kal kausar fasolli tirabik wan wama har in nasya innasa ni aka innaka wal ab. abtar. Oke, terima kasih Nabila. Selanjutnya Mister tunjuk Kila. Silahkan Kila. Surat Al-Kautsar ya. Boleh baca, Mister? Ya, nggak apa-apa. Baca dulu nggak apa-apa.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna atalna kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna sya'ini huwal abtar. Oke, terima kasih Gila. Selanjutnya siapa ini? Siva. Silahkan Siva. Inna a'tayna kal kausar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, terima kasih. Ayo, Ya. ini yang laki-laki. Sekarang laki-laki yang cowok. Silahkan Rior. Halo. Ya, silahkan Rior. Surat Al-Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna al-kausar. a'toinakal kausar. Fasol li wan har. Innasya ni akahuwal abtar. Oke, terima kasih Rion. Nah, itu sudah ada 4 anak yang membacakan surat Al-Kausar. Mister ingatkan lagi untuk PTS-nya besok yang akan kita hafalkan adalah surat Al-Kausar beserta artinya. Jadi yang sekarang sudah hafal ayatnya, yang Arabnya, silahkan menghafal artinya atau terjemahannya. Yang belum hafal ayatnya, silahkan dimulai dari sekarang untuk menghafalkan. Cukup 3 ayat. Inna a'tainakal kausar, fasolli li rabbika wanhar, innasya ni'aka huwal abtar. Nah, baik selanjutnya Mister akan sedikit menjelaskan tentang meyakini Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Nah, Allah Maha mengetahui. Yakin enggak anak-anak itu kira-kira yakin apa tidak kalau Allah itu Maha mengetahui? Yakin enggak? Yakin ya? Coba Mister nyalakan dulu biar semuanya bisa berpartisipasi. Nah, oke, kira-kira anak-anak yakin nggak Allah itu Maha mengetahui? Yakin. Nah, tanda-tandanya kalau Allah Maha mengetahui itu apa kira-kira? Tanda, ayo coba. Ada yang bisa nyebutin nggak tandanya Allah itu Maha mengetahui? Enggak. Nggak ada. Enggak. Nah, oke. Kita akan membahas tentang bagaimana sih Allah itu kok bisa Maha mengetahui. Oke, Arsen. Yang tertib dulu ya, Arsen. Nggak boleh sambil joget-joget. Nah. Capung loh. Oke. Ini nanti kalau ada yang suaranya mengganggu, Mister mute. Oke, Nabila Mister mute Ini dulu bahaya ya. nggak capung jauh? Oh, enggak. Nah, Allah Maha mengetahui. Nah, setiap pagi kita itu membaca Asmaul Husna dan biasanya ada Al-Alim,
Ya alimu, ya alim. Nah, alim di sini itu desa dan kali. Anda didengarkan dulu ya. Nah, al-alim ini artinya adalah Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah diciptakan. Allah juga mengetahui setiap ucapan dan perbuatan manusia. Allah mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, laut, bahkan di udara. Nah, jadi Allah mengetahui semua yang telah terjadi dan akan terjadi. Kalau misal kita biasanya mengetahui itu yang sudah terjadi. Misal ada kejadian apa atau misal ada bencana banjir di Kalimantan, kita mengetahui. Tetapi setelah ada kejadiannya baru kita mengetahui. Kalau Allah beda. Allah itu segala yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi, Allah pasti mengetahui. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dimanapun ia berada, Allah tetap akan mengetahuinya. Nah, tanda-tandanya apa? Kalau Allah itu mampu mengetahui yang belum terjadi. Contohnya, kita kalau berdoa kepada siapa? Kita kalau berdoa kepada Allah. Nah, sebelum kita berdoa pun sebenarnya Allah juga sudah mengetahui apa yang ingin kita inginkan. Biasanya Allah itu akan memberikan apa yang kita butuhkan, tapi bukan yang kita inginkan. Biasanya seperti itu. Karena beberapa kali kalau kita berdoa, misal ya Allah, Daren pengen rumah yang besar, Daren pengen mobil yang besar, uang yang banyak, tapi Allah tidak memberikan itu langsung kepada Daren. Tapi malah Allah memberikan hal-hal yang dibutuhkan Daren dulu. Seperti Daren diberikan kesehatan. Nah, itu yang lebih dibutuhkan Daren. Dikasih semangat untuk belajar. Nah, seperti itu. Itu yang sebenarnya lebih dibutuhkan. Jadi kalau misal ini contohnya, kalau ternyata Allah memberikan Daren uang yang banyak, mobil yang besar, terus rumah yang mewah, kira-kira Daren bisa mengurusnya enggak? Misal ini, Daren berdoa, ya Allah, Daren minta uang 1 miliar. Nah, terus tiba-tiba Daren dikasih uang 1 miliar. Bingung enggak kira-kira? Mau diapain? Pasti bingung. Misal Yasmin. Ya Allah, Yasmin minta apa? Minta jadi terkenal. Nah, tapi terus tiba-tiba dikasih, wah, terkenal di mana-mana. Ya, itu kira-kira kaget enggak? Kaget. Makanya kalau pengen doanya seperti itu, tapi Allah tidak memberikan langsung. Nah, karena Allah tahu yang sebenarnya dibutuhkan oleh kita itu tidak lantas yang kita minta, tapi yang kita butuhkan. Seperti Jasmine, misal tadi pengennya terkenal langsung, nah tidak dibuat langsung terkenal, tapi dibuat bertahap. Ya udah, Jasmine berikan kesempatan untuk mengikuti lomba-lomba atau apa seperti itu, diberikan kesehatan, kemampuan yang ini, nah untuk mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki, seperti itu anak-anak. Jadi jangan pernah merasa kalau mau berbuat jahat, misal aku mau nyembunyiin sepatunya teman, misal kalau di sekolah karena jengkel. Nah, itu sebenarnya meskipun tidak ada yang tahu teman-teman kita atau Mr. Miss-nya, tapi
Allah sudah mengetahui di mana misal siapa? Andra, misal Andra menyembunyikan sepatunya Mister gitu. Nah, disembunyikan di bawah tempat sampah. Nah, sebenarnya Allah sudah tahu. Meskipun Mister dan yang lainnya tidak tahu. Itu Allah pasti tahu. Makanya ada cerita, nak. Dulu ada seorang bapak, anggap aja ini bapak punya 4 anak, dikumpulkan dan ditanya, ini saya kasih ayam satu-satu. Nah, silahkan. Kira-kira ya, ini kalau misal kalian disuruh menyembunyikan ayamnya, jangan sampai ada satu orang pun yang tahu. Di mana kalian akan menyembunyikan. Kalau misal ini di rumah. Silahkan, nak. Ini ayah kasih ayam satu-satu. Dan permintaan ayah satu. Silahkan disembunyikan di tempat yang tidak ada satu orang pun mengetahuinya. Oke. Setelah dapat perintah itu, semuanya menyebar cari tempat yang aman. Ada yang di bawahnya kulkas mungkin. Kan nggak tahu. Dibungkus, terus ditaruh di bawah. Ada yang ditaruh di atas genteng. Nah, ada juga yang ditaruh di belakang rumah biar gak tahan. Tapi yang satu malah nggak kemana-mana. Ketika sudah selesai dikumpulkan, yang 3 sudah disembunyikan di tempat yang aman menurut mereka, tapi yang satu malah masih memegang ayamnya. Ketika ditanya, lah kamu kok nggak nyembunyiin? Lah emang kamu sembunyiin di mana ayamnya tadi? Ya rahasia, kan nggak boleh ada yang tahu gitu. Itu jawab yang 3 tadi. Nah, kamu kok nggak nyembunyiin? Iya, saya bingung mau nyembunyiin di mana. Lah kenapa kok bingung? Lah kan kalau kita nyembunyiin dimanapun, Allah pasti tahu. Oh iya. Nah, itu pelajarannya. Jadi tidak ada satu tempat pun di dunia ini yang tidak yang lepas dari perhatian Allah atau pengawasan Allah. Nah, makanya kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, pasti Allah itu mengetahui. Itu ya. Jadi itu. Kita harus yakin Allah itu Maha mengetahui. Apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, itu Allah sudah mengetahuinya. Nah, itu sebagai umat manusia yang punya iman, atau kita yang beriman, beragama Islam, kita wajib meyakini Allah itu Maha mengetahui. Nah, kalau misal Allah tidak Maha mengetahui, ini contohnya. Misal, kita berdoa, tapi ternyata Allah tidak tahu. Kan tidak mungkin doa-doa kita dikabulkan. Misal gini, Ami di rumah berdoa atau minta sesuatu kepada Mister yang berada di sekolahan. Tapi Mister tidak tahu. Kira-kira Mister bakal ngasih enggak? Misal Ami minta permen. Mister Najib minta permennya dong. Kan itu. Tapi kan Mister di sekolahan dan Mister enggak tahu. Pasti Mister juga tidak akan memberikan permen ke Ami. Iya iyalah Mister. Makanya, tapi kalau Allah beda, Allah itu tahu. Cuman kalau kita minta permen ke Allah, ya tidak mungkin dikasih. Kalau misal nanti kita dikasih Allah permen, nanti malah kita yang ketakutan. Kita yang bingung. Nah, cara Allah memberikan apa yang kita inginkan itu melalui orang-orang yang baik sama kita. Orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita, teman kita yang
semuanya perhatian kepada kita, yang baik sama kita itulah tandanya Allah mengasihi hamba-hambanya. Seperti itu. Jadi kalau kita berbuat baik kepada sesama, kepada temannya, pasti Allah mengetahui, oh ini Daren atau Iqbal sudah berbuat baik kepada temannya. Misal Iqbal ketika dapat makanan yang banyak, ternyata sebagian dikasihkan kepada temannya yang kebetulan belum makan. Nah, itu salah satu contoh hal baik dan Allah pasti mengetahui hal tersebut. Nah, seperti di Al-Quran juga dijelaskan, nak, setiap hal yang baik sekecil apapun yang kita lakukan itu pasti akan mendapat balasan. Kalau kita melakukan hal baik, berarti kita akan mendapatkan balasan yang baik atau pahala atas perbuatan kita. Tapi kalau kita berbuat jahat, berbuat jelek, juga akan mendapatkan dosa. Nah, seperti itu. Balasannya nanti kalau dosa, balasannya pasti yang jelek-jelek juga. Entah itu kita pas jalan kesandung terjatuh, lah itu mungkin bisa jadi balasan dari hal jelek yang kita lakukan. Bisa jadi loh ya. Tapi ya enggak semuanya seperti itu. Yang jelas intinya Allah Maha mengetahui itu, kita harus yakin setiap gerakan kita, setiap apa yang kita lakukan itu pasti diketahui oleh Allah. Jadi sebisanya kita hindari melakukan hal-hal yang tercela. Sebaiknya kita sering-sering berbuat yang baik. Baik, ada dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, kira-kira anak-anak sudah paham bagaimana meyakini Allah itu Maha mengetahui? Ya, gimana Iqbal? Mau ke toilet. Oh ya, silahkan. Kalau yang mau ke toilet jangan ditahan ya, nanti malah nggak baik. Izin aja ke toilet. Oke. Kalau yang lapar banget boleh sambil nyemil. Misal belum sarapan boleh. Oke, ada yang tanya enggak? Kalau enggak ada yang tanya, Mister yang tanya. Adri? Mungkin Adri. Adri mungkin mau bertanya? Enggak? Enggak. Enggak. Nih. Nah, ini coba Mister share lagi. Nih. Nah, ayat Al-Qur'annya yang menunjukkan Allah itu mengetahui, ini ada di surat Al-Anbiya ayat keempat. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa was-sami'ul alim. Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, itu Allah itu maha mengetahui dan mendengar. Jika kita mengakui bahwa Allah maha mengetahui, yang harus kita lakukan selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek. Selalu berperilaku terpuji, selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor. Yang keempat, selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Oke. Nah, mungkin ini yang bisa kalian catat
dari pelajaran yang kita pelajari hari ini. Allah Maha mengetahui. Semuanya Dicatat. menyediakan ada buku di depannya enggak? Kalau kalau sudah siap buku tulis dan alat tulisnya, silakan dicatat 4 ini. Oke. Jadi dari sini ya. Dari ini, jika kita mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui, yang harus kita lakukan adalah satu, selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek. Selalu berperilaku terpuji, selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor, dan selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Silakan sambil ditulis, Mister jelaskan lagi. Judulnya Allah Maha Mengetahui. Ya, yang ditulis sampai nomor 4. Nah, itu. Kelihatan semua kan ya? Kelihatan. Oke, kalau kurang besar, Mister perbesar lagi nih. Mister itu tulisnya dari jika. Dari jika, ya. Sampai hati. Juga sampai haji. Jika ini sampai hati. Nah. Gak boleh. Hah? Belum. Ada yang diam-diam semuanya. Itu temannya siapa? Kakak. Itu aku. Itu kan. Iya, tak benar. Nulis. Rekam. Siapa itu? Yang telepon. Mister Iya. Apa? Mau lihat Mister Indra? Enggak. Efeknya dijual. Akan sana dijual. Tuh, kalau nggak dijual, lu lihat dulu. YouTube.
Sudah selesai? Belum? Belum. Oke. Baru Nomor 1. ya, dilanjut dulu. Nomor 4. Aku udah semua. Oke. Ya. Al-alim. Maha mengetahui. Sampai nomor 3. Udah selesai, Mi. Selesai. Oke. Sek Mister belum. Iya, iya. Mister tunggu. Udah selesai, Mister. Oke. Belum, masih nomor yang 4. Aku udah selesai. Aku udah sampai nomor 4. Selesai, Mister. Udah, Mister. Oke, sudah. Aku sudah. Belum. Ya. Udah. Udah selesai, Miss. Oke. Selesai. Siap-siap. Selesai. Baik. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, sambil yang belum selesai menyelesaikan, Mister ulangi lagi penjelasan hari ini tentang Allah Maha Mengetahui. Nah, kita sebagai umat yang beriman atau manusia yang beriman, yang yakin kepada Allah, kita juga harus yakin bahwa Allah mengetahui semua yang kita lakukan, yang kita inginkan, yang akan kita lakukan, dan yang bahkan baru kita rencanakan saja di pikiran, itu Allah mengetahuinya. Jadi, jika kita sudah yakin, kita berusaha terus berbuat yang baik-baik. Kita berusaha menjauhi hal-hal yang tidak baik. Seperti itu ya, Nak. Nah, jadi kalau kita ternyata melakukan hal yang
jelek dan akhirnya kita sadar itu hal jelek, kita harus cepat-cepat bilang apa? Astaghfirullahaladzim. Itu ya, biar kita cepat dimaafkan oleh Allah, diampuni. Oke. Ya, terima kasih anak-anak. Apa? Boleh sambil makan nggak? Boleh. Ini sudah selesai. Mister akan akhiri dan silahkan lanjut makannya ya. Nanti Berarti Mister boleh share. Oke. Kalau mau mereview apa yang makan. Mister jelaskan, nanti silahkan dilihat lagi rekamannya. Baik. Kita boleh lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Adios. Adios, Mister. Out.